di sini saya akan mencoba untuk menyajikan pengembangan ya. Jadi ini satu kasus yang pengalaman di Fakultas Kedokteran UGM, dari sebuah portal biasa kita menuju ke pengembangan yang semakin tanda kutip ya, itu rumit dengan pengembangan blended learning dalam prinsip knowledge management. Ya. Jadi kalau kita lihat secara lebih nah nih, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai sejarah perkembangannya. Jadi ini saya membahas mengenai inovasi yang di luar Gamel dan Elisa ya. Jadi bukan untuk pendidikan tapi lebih kepada apa yang ada di untuk pengembangan ilmu ya. Nah, kemudian yang kedua prinsip audience dan perkembangannya. Kemudian yang ketiga knowledge management dan masyarakat praktisi serta konsep blended learning. Jadi yang pertama mengenai sejarah perkembangan. Jadi kalau kita lihat memang dari 2010 ya. Jadi kita udah hampir 5 tahun ada suatu inovasi ini, kita mulai menyusun portal mengenai kebijakan kesehatan, dan sekarang tidak hanya satu portal ya, ada sekitar 12 portal yang sudah berjalan, plus ada yang 10 lagi di FK ya, jadi ada sekitar 20-an, 25 mungkin yang akan dikembangkan, yang sudah berjalan sekitar 10 sampai 12 ya. Nah, kemudian selama proses ini berjalan, kita mulai melihat bahwa ada prinsip-prinsip audiens dan penggunaan materi yang harus kita rancang lebih detail lagi ya. Kemudian mengembangkan apa yang disebut knowledge management dan COP serta teknik blended learning. Nah, ini yang di tahun lalu kita melihat bahwa kita tidak mungkin hanya model memasukkan atau mengupload ilmu ke web, kemudian ya terserah siapa yang mau baca. Nah, ini nanti kita akan lihat pada satu pengembangan yang cukup menarik dengan adanya knowledge management ya. Kemudian mengembangkan berbagai COP setelah pelatihan dan menggunakan prinsip blended learning. Nah ini jadi pertama, mengapa kita dalam waktu 5 tahun ini ada perubahan yang cukup besar ya ketika membahas mengenai prinsip audience. Jadi siapa pengguna web kita? Mungkin bisa dilihat mas webnya ya, web www kebijakan kesehatan. Ini contoh dari web yang sekarang sudah berkembang ya. Jadi ini dimulai dari portal biasa, tapi kemudian sekarang sudah berkembang menjadi satu semacam mingguan ya. Tiap minggu itu berubah bentuk. Jadi tiap hari Selasa, jadi kita ngikuti tempo ya. Jadi Selasa itu berubah karena memang ada suatu model jurnalistik yang hari Jumat itu kita rapat untuk menentukan apa yang akan masuk pada hari Selasa mendatang. Jadi ada waktu untuk upload dan sebagainya ya. Dan kalau kita lihat portal mengenai kebijakan kesehatan ini banyak sekali bahan materi yang sifatnya open source dari luar negeri ya. Seperti contoh dari buku yang baru terbit 2 minggu yang lalu di World Bank di Washington, itu sudah bisa langsung kita akses dan ada review bukunya. Ada ini yang bisa kita lihat ya. Ini contohnya ya. Oke, ya, start kembali ke web. Kembali ke PowerPoint ya. Ya. Nah, kemudian perkembangan tadi itu memang seperti tidak peduli apakah ada yang membaca atau tidak ya. Nah nih, dan mengumpulkan email pembaca dan alat sistem. Nah, ini yang kita lihat bahwa kita perlu ada penggunaan yang lebih serius nih ya. Sehingga muncullah tadi yang kata Pak Prof Ali ya, menara air. Coba masuk klik yang ada gambarnya menara air ya Mas. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat model menara air ini karena kita melihat bahwa pengguna ilmu ada 2 macam ya, yang sifatnya jumlahnya banyak tapi hanya berminat saja ya, membaca ya. Tapi ada yang sebelah kiri ya, jumlahnya sedikit tapi mereka menggunakan secara sangat aktif gitu ya, menggunakan ilmu dalam program sehari-hari ya nih. Bisa ya dipahami ya. Jadi ini ada 2 model ini. Ya, nah, kita akan lihat nah ini contoh dari analisis web yang ini kebijakan kesehatan. Ini di tahun 2000 kita mulai dengan model seperti ini. Memang ada turun itu ya, ada yang turun ini memang karena di sini mulai dibagi banyak web lainnya. Jadi ini web itu terlalu besar, kemudian dipisah-pisah ya. Nah, sekarang sudah tiap hari itu sekitar 500 hits ya setiap hari ya. Jadi kita bisa lihat grafiknya seperti ini.
Kemudian untuk mutu pelayanan ini yang paling besar ya, paling banyak itu tiap hari hampir bisa 1000 hits ya. Dan kita lihat ada banyak spikes dan ada yang down tadi, yang turun tadi ya. Yang turun itu sebagian besar karena ada kerusakan sistem itu. Itu mohon dilihat ya. Tadi teknologi itu juga masih sering kena hack ya atau kurang reliable. Tadi begitu down itu kadang-kadang hampir 1 bulan itu kita harus recovery ya. Nah, seperti ini. Tapi ada berapa spike atau itu bisa ada pertemuan-pertemuan besar atau ada hal-hal yang cukup menarik untuk di hits ya. Ini manajer rumah sakit ini menurun tapi ada tren menurun ya. Ini trennya ada menurun. Nah, ini di sini kelihatan sekali. Ini ada semacam project besar ya yang kita pakai selama berapa bulan itu web itu dipakai. Tapi begitu project selesai itu seperti ada semacam turun. Jadi ini menunjukkan bahwa memang balik lagi tadi audiensnya itu ada yang memang menggunakan secara komprehensif dan secara aktif, tapi juga ada yang hanya membaca selintas tadi. Nah ini bencana juga demikian. Ini pada saat dulu ada bencana banyak ya. AIDS, nah ini berkembang terus, ada tren meningkat ya. Nah, Ibu dan anak ada penurun. Nah ini juga sama, ini juga ada proyek besar yang dipakai, tapi proyek itu kemudian tidak dipakai, kemudian jadi turun. Jadi ini ada tren meningkat untuk manajemen kesehatan. Dan dokteran juga demikian, ini ada proyek yang besar, sekarang mencoba lagi untuk meningkatkan lagi, bukan pakai proyek ya, tapi ada kelompok-kelompok yang akan dibina untuk mengembangkan ilmu kedokteran ya. Ini website untuk pusat kebijakan ya. Oke. Dari apa yang perkembangan ini, kemudian kita sepakat bahwa mau tidak mau kita harus menggunakan semacam prinsip knowledge management ya. Jadi kita tidak bisa hanya menggunakan model yang kayak portal dengan asumsi orang baca ya. Tapi tetap juga kita harus juga mempunyai apa yang kita sebut sebagai pembaca yang belum tertarik benar ya. Nah, jadi ada 2 target ya. Jadi kalau kita lihat pada grafik tadi terjadi pengembangan. Jadi di mana ada kelompok di sini itu masyarakat praktisi ya yang jumlahnya mungkin sedikit, tapi mereka betul-betul pihak yang menggunakan secara aktif ilmunya tadi ya, dengan basis prinsip knowledge management. Nanti kita lihat ya. Sementara tetap kita juga melayani para peminat ilmu yang mereka hanya membaca saja ya. Jadi sekali lagi ya, ini ada 2 kelompok audiens yang harus kita lihat betul, yang pengguna ya sangat serius sama yang peminat saja ini. Dan ini biasanya pakai project atau pelatihan-pelatihan atau nanti kita lihat dari suatu COP dari masyarakat praktisi yang kita sengaja kita desain untuk ini. Nah, sehingga kita mempunyai prinsip menara air tadi seperti Prof. Ali katakan ya, menara FKUGM atau nanti UGM itu memang harusnya mengalir sampai jauh ya, sampai ke seluruh pelosok Indonesia, mungkin dunia juga ya. Tapi memang ketika kita melihat lembaga-lembaga atau pihak ya yang menggunakan itu memang ada ini bedanya, ada lembaga-lembaga yang sudah mulai menerapkan yang hijau itu knowledge management ya. Jadi yang menggunakan ilmu kita itu memang mereka serius pengguna ilmu ya. Nah, apa artinya ini? Jadi lembaga yang mempunyai semacam prinsip knowledge management adalah mereka yang bagaimana supaya manajemen ilmu secara sistematik tentang pengetahuan dan bagaimana mereka bisa mengembangkan value dan mengatur taktik serta strategi yang dibutuhkan ya. Jadi ini it consists of the initiative, processes, strategies, and system that sustain and enhance the storage, assessment, sharing, refinement, and creations of knowledge. Jadi kalau kita bayangkan dengan apa yang kita alami di Indonesia ya, itu ada sekitar 2.000 rumah sakit di Indonesia, dan itu target untuk website manajemen pelayanan kesehatan. Dari 2.000 tadi itu mungkin hanya taruhlah 50 ya. Itu berapa tuh? Sekitar kurang dari 5% misalnya, atau 10% 200 ya. Itu yang mungkin serius ya. Tapi 200 itu sudah banyak sekali itu. Karena di dalamnya itu nggak cuma masalah satu ilmu, ada akuntansi rumah sakit, ada manajemen klinik, mutu rumah sakit dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, jadi kita juga merangsang para pengelola lembaga yang akan tanda kutip itu mungkin langganan air kita ya, itu untuk juga serius mengelola pengetahuan. Jadi ada apa yang kita sebut sebagai lembaga yang knowledge managementnya itu jalan.
Jadi ini intinya ada mengembangkan konsep lesson learn di lembaganya, kemudian juga mengidentifikasi staf di lembaga yang berhasrat untuk mengembangkan sesuatu dan punya kemampuan untuk melakukan. Dan ini yang ketiga, yang ini sedang kita kembangkan, nanti ada contohnya nanti, mengembangkan COP bersama dengan UGM. Nah nih, oke. Nah, bagaimana caranya untuk rumah sakit? Ya, tentunya ini ada macam-macam hal, ada klinisi, spesialis yang merawat pasien, kemudian manajer SDM, staf keuangan, sampai satpam pun juga bisa membuat semacam masyarakat praktisi untuk rumah sakit tadi dalam ilmu tertentu ya. Nah, disinilah, kemudian dari sini kita akan mengidentifikasi siapa masyarakat praktisi penggunanya ya. Nah, jadi definisinya COPs are groups of individuals with shared interests that come together in person or virtually to tell stories, to share and discuss problems and opportunities, discuss best practices and talk over lessons learned. Ini. Jadi mereka memiliki minat yang sama dan media untuk mendiskusikan permasalahan, pengalaman, dan lesson learn. Dan ini yang kita sediakan dengan web-based ini, web tadi yang tidak hanya portal. Ya, sehingga setiap web itu berusaha melakukan identifikasi siapa masyarakat praktisinya. Ada yang 3, ada yang 7, ada yang 1, ya, tergantung. Jadi tiap-tiap web tadi. Mungkin kita masuk itu, Mbak Wiwit ya, masuk ke website kebijakan coba. Nah, jadi ini sebagai contoh ya, ini ada website kebijakan yang ada 3 masyarakat praktisi. Coba kita lihat di sini kita yang kontrak. Ini lembaganya bukan rumah sakit tapi dinas kesehatan. Ya, nah, mereka adalah orang-orang yang sudah bertekad untuk mencoba mengaplikasikan mengenai ilmu kontrak di sektor kesehatan. Ya, dan mereka mendaftar. Di sini ada Pak Dwi yang mengelola COP-nya ini. Ada berapa orang Pak sekarang anggotanya? 23 orang, jadi sedikit ya. Tapi nggak apa, sedikit tapi mereka betul-betul sangat serius. Nah ini yang ini kita support dengan model ini. Nah jadi anggotanya siapa? Yaitu pimpinan dan staf pemerintah yang terkait dengan sistem kontrak, pimpinan LSM, peneliti dan akademisi, pengelolaan lembaga donor dan sebagainya. Ya, ini baru mulai 3 bulan yang lalu COP-nya ini. Terus COP ini bisa berlangsung bertahun-tahun ke depan, jadi sesuai dengan bagaimana aplikasi sistem kontrak itu di lembaga-lembaga kesehatan. Ini. Sehingga di sini ada diskusi di web, ada pertemuan tatap muka, ada policy brief, dan juga ada kepustakaannya. Nah, ini sudah 3 cycle diskusi di web, coba diklik yang ini. Jadi teknologi web memungkinkan kita untuk diskusi melalui web dan kita mengundang para pembicara juga untuk mereka masukkan ke sini. Ini. Nah ini, jadi proses diskusinya ini dari Pak Gambit itu ada dari LSM yang tentang AIDS misalnya, dia membayarkan seperti ini, terus dibahas Pak Dwi sendiri sebagai moderator, ini sebagai moderator ya, itu juga merangsang diskusinya, ya Pak Hilmi ini dari NGO dan seterusnya ya. Jadi ini hal-hal yang bisa kita pergunakan di web untuk menggerakkan masyarakat praktisi dan semua itu bisa disimpan ya. Jadi kalau ada orang baru mau mempelajari, dia mudah, tidak harus membuka arsip yang sulit ya. Ini menariknya dari model yang ada di web ya. Nah ini ya, jadi perkembangan ini sesuai kebutuhan audiens dan COP yang ada. Jadi ya. Nah sehingga dari hal ini, pengalaman ini ada 2 materi ya. Yang pertama untuk audiens luas tadi ya, yang tidak dalam COP, coba dibuka lagi webnya ya. Jadi seperti review buku, kemudian ada buku baru dari WHO ini ada, ini bisa kita download juga. Terus kemudian juga ada simposium, kemudian juga ada buku yang, jadi semua hal ini bisa dibaca oleh ribuan orang ya di Indonesia. Tapi mereka bukan COP ya. Jadi mereka adalah peminat ilmu. Tapi mungkin kita belum yakin mereka praktekkan langsung nggak. Nah, tapi mereka betul-betul mereka pembaca kita yang setia juga. Ya. Nah, kemudian masyarakat praktisi tadi, jadi masyarakat untuk praktisi. Jadi ini 2 hal yang mungkin pengalaman kita selama 5 tahun ini sudah sampai di titik pemahaman seperti ini. Nah, terakhir ya memang siapa yang nyusun dan mengolah masyarakat praktisi tadi ya, dan apa keuntungannya. Nah ini bagi kita yang dosen itu juga kita semakin memahami ilmu kita yang ketika dipakai di lapangan itu jalan atau tidak. Jadi dialog kita dengan teman-teman praktisi itu sangat penting untuk mengecek apakah ilmu kita itu memang benar apa tidak nih.
Dan juga dengan COP ini ada banyak kegiatan ya, termasuk di pusat kebijakan itu banyak proyek yang melibatkan seperti BPJS ini ya. Mereka juga membentuk semacam kelompok-kelompok belajar ya dengan menggunakan webinar dan sebagainya. Jadi kita pernah webinar dengan 125 titik sekaligus ya. Jadi kita kayak Siaran TV seperti ini, ada studio khusus di gedung IKM ya. Disitulah itu dipakai untuk siaran ke 125 titik di seluruh Indonesia dari mulai Aceh sampai ke Papua, dan itu dengan kualitas yang cukup bagus ya, tidak patah-patah itu. Jadi banyak hal yang bisa kita pakai untuk pendapatan finansial dari model seperti ini. Jadi ini bukan sebuah kegiatan yang nggak ada uangnya. Dan yang paling penting bagi dosen-dosen muda atau bagi peneliti muda itu juga cepat untuk dikenal orang juga ya. Nanti yang muda-muda pun bisa menjadi semacam pelaku kegiatan ini asal di backup oleh modul yang kuat. Dan terakhir untuk blended learning, dan ini saya singkat saja, ini penting nanti untuk melengkapi, ini bukan sebuah MUUC MIUC, nanti Bu Suni akan membahas seperti ini, tapi ini kita lebih lihat pada suatu model belajar yang sifatnya itu tidak hanya tatap muka tapi juga berbagai macam cara ya. Dan ini yang paling menarik juga, ada model di mana yang datang itu tidak hanya yang datang itu mungkin seorang, tapi dia pulang itu harus bisa mengajak temannya untuk berubah. Nah, dengan model yang face to face biasa itu tidak mungkin, tapi dengan model blended ada face to face barangkali, tapi juga ada blendednya itu yang menggunakan webinar itu adalah kelompoknya yang tidak datang pada saat yang si A-nya itu ada di kursus ya. Nah, ini artinya apa? Kita mulai dengan ada suatu pelatihan atau pengembangan yang sifatnya team based, bukan individual based ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, banyak caranya, ada mix macam-macam metode, ini bisa dibaca sendiri ya tentang blended learning ya. Tapi yang jelas bahwa kita bisa mempunyai 3 pendekatan untuk skill driven, attitude driven, dan kompetensi driven. Yang ini bisa diajarkan atau dipakai juga untuk kelompok yang tidak datang face to face, tapi ada di rumah sakit atau di lembaga-lembaga yang ikut program knowledge management kita. Ya. Nah ini cara-caranya seperti ini ya. Ya, bisa sinkron atau bisa sifatnya itu direkam dulu ya. Ini dan bisa self-paced learning ya. Jadi bisa secara interaktif atau mungkin internet based pakai CD-ROM ya. Oke ya. Nah, kemudian yang sangat perlu kita tekankan itu juga banyak bahan-bahan bisa di-download ya dengan mudah ya. Dan ini yang ingin saya tekankan, bahwa pelatihan tidak hanya individual tapi juga bisa team based training. Jadi model seperti ini, jadi kita bisa melihat bahwa kita di UGM yang kita latih tidak hanya satu orang tapi sekelompok orang tadi yang dalam konteks COP, masyarakat praktisi di rumah sakit, itu menjadi target pelatihan kita. Bisa kita bayangkan ya bahwa ini ada suatu revolusi dalam model training sehingga trainer itu tidak perlu datang ke sana atau mungkin sekali-kali, dan traineesnya itu juga bisa di tempat masing-masing, tidak perlu datang ke Jogja. Coba bayangkan kalau ada 7 orang anggota tim keuangan di rumah sakit Arantuka di Flores misalnya datang ke sini semua, itu berapa biayanya? Mahal sekali. Tapi dengan cara seperti ini bisa ditangani lebih mudah dan juga hasil juga sudah lebih baik, dan kita sudah praktekkan di NTT untuk hal seperti ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Bu Nares, mungkin bisa kita pakai untuk diskusi. Sekian dan terima kasih.